prosedur hukumnya. Betul. Saya mau nggak bicara bahwa penyidik punya kewenangan. Iya, saya nggak ya, makanya dari hukumnya saya ingin saya mau melihat ini dari kata ditangkap, ya, amankan, dan juga dipanggil untuk ditahan. Itu pendekatan sosiologisnya beda, pemaknaannya beda. Itu yang mengindikasikan yang saya sebut tadi itu. Sebetulnya polisi ini ada reformasinya apa enggak sih untuk satu peristiwa hukum seperti ini? Layak nggak orangnya ditangkap? Layak nggak orangnya diamankan? Perlu, tapi kan parameter hukum juga perlu menjadi perspektif. Ya, kalau saya bicara hukumnya, salah satu alasan yang lama pun juga tidak masuk, misalnya dikhawatirkan adalah satu yang jangan lupa adalah dia mengulangi tindak pidana. Ini yang berkali-kali juga kami ingatkan waktu di beberapa forum sebulan terakhir. Bang Roy, saya ingatkan, Anda ini sudah kami laporkan dari tahun lalu. Kami sebenarnya berharap dari keluarga korban, cooling down lah. Yang terjadi apa? Hampir tiap hari, bahkan hampir tiap pasif, setiap minggu di berbagai TV terus teriak-teriak ijazah dipalsu. Dan kadang itu direspon dengan kata-kata. Bung Rikai, belum ada putusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu loh ya. Melihat kepentingan korban. Ya, dalam sebuah tindak pidana juga dilihat kepentingan korban. Betul, tapi belum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu. Purpose dari itu maksud saya. Jadi artinya Bung Roy itu masih punya hak dengan keyakinan dan pengetahuan untuk menyatakan itu. Dengan terus diulangnya itu fitnah berulang-ulang. Bukan fitnah. Siapa yang menyebut fitnah? Belum ada keputusan hukum. Ini juga salah satu perspektif yang Bung Ripai. Dan itu yang menurut Anda menciptakan kekhawatiran. Khawatir itu kalau pakai bab yang lama itu kan bahasanya dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana, atau dikhawatirkan mempersulit proses pemeriksaan. Nah, itu tidak terungkap bahwa tadi yang disampaikan karena memastikan perkaranya sudah P21 gitu loh. Bahwa apakah khawatir akan melarikan diri, bukti-bukti melarikan dirinya pun juga nggak kelihatan. Dikhawatirkan melakukan tindak pidana juga tidak ada laporan-laporan baru. Atau dikhawatir mempersulit diri juga tidak ada misalnya bukti-bukti. Tapi berulang ini kan fakta notoyer. Ya, bahwa berulang-berulangnya tadi itu mestinya tidak lanjuti dengan laporan-laporan dan proses hukum yang kemudian menunjukkan dianjur residivis kan itu supaya tidak terulang tindak pidana. Residivis kan sudah fakta juga beliau residivis. Nah, tapi kan itu kaitannya dengan persoalan yang lama kan, bahwa ini kasusnya dalam proses penetapan tersangka ini dia mengulangi lagi tindak pidananya itu, ada tindak pidana lain lagi. Itulah yang kemudian dicegah supaya tidak terulang gitu. Lalu Ibu Tipa jadi berulang di berbagai forum. Iya, saya mau mengatakan, kan Anda menyebut kalau Bung Roy Suryo bekas residivis, Ibu Tipa dia melakukan berulang dia sebagai beliau kan bukan residivis. Bukan berulang itu satunya setiap orang punya hak kembali atau dia residivis, Bang. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pikirannya kepada publik. Ya, tapi kembali lagi sebelum ada putusan hukum menyatakan bahwa ijazah itu benar adanya, bukan palsu, setiap orang punya hak untuk mengatakan dan sesuai. Ya, teman-teman, seperti video yang barusan kita lihat, ini adalah perdebatan setelah penangkapan daripada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, teman-teman, dalam perdebatan mereka saling adu argumen, saling sindir, dan di sini saya lihat lebih jelas dan lebih berwibawa ya argumen daripada Rai ini yang menjadi salah satu pembela daripada Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin sering dituduhkan bahwa Roy ini adalah revidis. Apakah itu benar kita tidak tahu. Kenapa dia bisa dituduh seperti itu, sedangkan Dr. Tifa tidak punya kasus apa-apa. Hanya saja dia ini ditangkap atau diberikan hukuman atas apa yang sudah dia lakukan untuk memfitnah daripada Jokowi yang melanggar daripada undang-undang, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa juga yang mereka perdebatkan ini, apa yang mereka sampaikan sebenarnya. Di sisi lain kita bisa lihat bahwa pernyataan daripada Rai ada benarnya juga, dan begitu juga pernyataan daripada advokat satu ini, pembela atau kuasa hukum daripada Jokowi, yang mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak perlu bukti. Kalau misalnya Anda memaksa untuk menunjukkan daripada ijazah, begitulah kira-kira, teman-teman. Tetapi
Anda yang mengatakan bahwa itu palsu, berarti Anda di tangan Anda sudah ada aslinya. Kenapa Anda hanya bisa menelusuri daripada fotokopi sementara yang aslinya di tangan pemiliknya sebenarnya? Kalau misalnya Anda itu sudah yakin bahwa palsu, bahwa 100% Anda sudah yakin itu palsu, kenapa Anda masih ragu? Silakan bawa dan buktikan yang aslinya. Karena Anda yang menuduh, berarti Anda juga yang membuktikan. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Joko Widodo, yang menuduh itulah yang membuktikan bahwa Anda mengatakan itu palsu, berarti yang aslinya sudah berada di tangan kamu. Sementara yang mereka teliti, yang mereka selidiki adalah hanya fotokopi, teman-teman. Nah, itulah nanti yang menjadi daripada pertanyaan kita sekarang, kenapa Anda mengatakan itu palsu sementara yang asli bukan di tangan kamu, begitu kira-kira. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita baca beberapa tanggapan yang sudah dicantumkan di sini. Berkas perkara lengkap Roy Suryo segera disidangkan di kasus ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya mengatakan berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menjerat Roy Suryo dan Tiva Jatisuma atau yang sering dipanggil dengan Dr. Tiva sudah lengkap alias P21. Keduanya pun akan segera disidang. Bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Jelas di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya pada hari Selasa di tanggal atau di bulan 6 tahun 2026 Juni. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi ini, Polda Metro Jaya menetapkan total 8 orang sebagai tersangka. Polda Metro Jaya sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 3 tersangka. 3 tersangka yang proses penyidikannya telah dihentikan adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismond Sianipar kemarin, teman-teman, yang terakhir. Sementara 5 tersangka lainnya memilih melanjutkan perkara tersebut. Ada 2 klaster tersangka pada kasus ini. Tersangka di klaster pertama adalah Kurnia Triroyani, Rizal Fadila, dan Rusman Effendi. Sedangkan di klaster kedua ada tersangka Roy Suryo dan Tiva Jatisuma atau Dr. Tiva. Nah, teman-teman, ternyata ini sudah lengkap ya di beberapa hari yang lalu, sehingga mereka sudah dinyatakan bersalah dan dilakukan penangkapan di salah satu tempat mereka ini. Dan itu bukan hanya sekedar omong, saya rasa itu adalah merupakan bukti bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perdebatkan selama ini itu adalah hanya fitnah kepada publik untuk menjatuhkan harga atau mantan presiden kita, yaitu Joko Widodo. Nah, jika asli tak akan lama Roy Suryo bantah berkas kasus fitnah ijazah palsu Jokowi sudah P21. Tim hukum Roy Suryo membantah kabar yang menyebut berkas perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, menegaskan hingga kini belum ada bukti resmi yang menunjukkan perkara tersebut benar-benar telah memasuki tahap penuntutan. Menurutnya, jika status P21 memang telah terbit, semestinya hal itu disampaikan secara terbuka dengan dasar surat resmi dan kejaksaan. Jika benar-benar sudah P21, penyidik pasti akan mengumumkan dengan tegas benderang berdasarkan nomor surat resmi dari kejaksaan, ujarnya dalam pernyataan di YouTube Rafli Harun dikutip pada hari Jumat lalu, teman-teman. Nah, Abdul menilai narasi yang menyebut berkas perkara susah lengkap justru tidak sejalan dengan perkembangan hukum yang terjadi di lapangan, sebab hingga saat ini pelimpahan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan tersebut belum terlaksana dengan baik. Menurut dia, berdasarkan pedoman internal kejaksaan
jika dihitung dari pengumuman kepolisian sebelumnya, hari ini semestinya menjadi batas waktu pelaksanaan tahap 2. Namun hingga tempat tersebut proses serah terima perkara belum dilakukan. Sorotan juga muncul karena perkara ini telah berjalan selama 412 hari sejak pertama kali dilaporkan pada April di tahun 2025 lalu. Lamanya penanganan kasus ini dinilai tidak lazim untuk perkara pencemaran nama baik yang menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP. Ini bukan kejahatan luar biasa atau organized crime atau korupsi. Yang membuktikannya rumit jika ijazah tersebut asli, proses tidak akan memakan waktu selama ini. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanggapan yang sudah kita baca dicantumkan di sini, dan mudah-mudahan ini dapat cepat terselesaikan masalahnya, teman-teman, sehingga rasa penasaran kita juga sebagai publik, sebagai masyarakat biasa tidak semakin meluas. Baik, demikian ulasan kita, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.